Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Diva Maharani dari Rombel E. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang mengelola sistem utilitas pengolahan air baku. Dan materi yang dapat saya sampaikan yaitu tentang koagulasi dan flokulasi. Saya dibimbing oleh Ibu Neni, jadi silakan disimak materinya. Jadi pertama yang akan kita bahas, apa sih koagulasi itu? Koagulasi adalah proses destabilisasi partikel koloid dengan cara penambahan senyawa kimia yang disebut koagulan. Koloid mempunyai ukuran tertentu sehingga gaya tarik-menarik antara partikel lebih kecil daripada gaya tolak-menolak akibat muatan listrik. Pada kondisi stabil ini, penggumpalan partikel tidak terjadi. Melalui proses koagulasi, terjadi destabilisasi sehingga partikel-partikel koloid bersatu dan menjadi besar. Pengurangan potensial elektrostatis yang terjadi dalam proses koagulasi biasa disebut dengan destabilisasi. Mekanisme proses destabilisasi ini terdiri dari beberapa langkah, antara lain yang pertama, pengurangan muatan permukaan partikel dengan menekan lapisan muatan ganda atau double chain layer. Yang kedua, netralisasi muatan dengan adsorpsi ion yang berlawanan muatan. Yang ketiga, penggabungan antara partikel dengan polimer 15. Dan yang terakhir, penjebakan oleh Flock. Selanjutnya kita bahas beberapa faktor yang dapat mempengaruhi proses koagulasi air. Antara lain yang pertama, kualitas air meliputi gas terlarut, warna, kekeruhan, rasa, bau, dan kesadahan. Kedua, jumlah dan karakteristik koloid. Ketiga, derajat keasaman air atau pH. Keempat, pengadukan cepat dan kecepatan pedal. Kelima, temperatur air. Keenam, alkalinitas air bila terlalu rendah ditambah dengan pembuburan kapur. Dan yang terakhir, karakteristik ion-ion dalam air. Tabel ini berisikan tentang jenis-jenis koagulan yang biasa digunakan dalam proses industri. Jadi, tadi kita sudah membahas tentang koagulasi, sekarang kita lanjut ke flokulasi. Flokulasi itu apa sih? Flokulasi adalah proses lambat yang bergerak terus-menerus selama partikel-partikel tersuspensi tercampur di dalam air, sehingga akan menjadi lebih besar dan bergerak menuju proses sedimentasi. Adapun arti lain dari flokulasi adalah penggabungan anti-flock yang berukuran kecil menjadi flock yang berukuran lebih besar, yang memungkinkan partikel-partikelnya dapat mengendap. Baiklah, kita lanjut ke tujuan flokulasi. Flokulasi memiliki 4 tujuan. Yang pertama, meningkatkan penyisihan suspended solid dan BOD dari pengolahan fisik. Yang kedua, memperlancar proses conditioning air limbah, khususnya limbah industri. Ketiga, meningkatkan kinerja secondary clarifier dan proses lumpur aktif. Yang terakhir, sebagai pre-treatment untuk proses pembentukan secondary effluent dalam filtrasi. Untuk membantu instalasi dalam mengoptimalkan proses-proses koagulasi flokulasi, perlu ditentukan dosis optimum dari koagulan yang digunakan dalam proses pengolahan limbah. JAR test adalah rangkaian tes untuk mengevaluasi proses-proses koagulasi dan flokulasi, serta menentukan dosis pemakaian bahan kimia. Standar nasional untuk metode pengujian koagulasi flokulasi dengan cara JAR test ini sudah ditetapkan dalam SNI 196449200, termasuk prosedur umum untuk pengolahan dalam rangka mengurangi bahan-bahan terlarut, koloid dan yang tidak mengendap dalam air dengan menggunakan bahan kimia dalam proses koagulasi flokulasi, yang dilanjutkan dengan pengendapan secara gravitasi. Adapun JAR test flokulator adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi proses-proses koagulasi dan flokulasi serta menentukan dosis pemakaian pada bahan kimia. Saya akan menambahkan sedikit materi tentang koagulasi, yaitu koagulasi dalam tahap pencampuran bahan kimia seperti contohnya tawas ke dalam air yang bertujuan agar kotoran seperti jamur, bakteri, lumpur halus, dan partikel kecil yang tidak dapat disaring dapat mengendap, sehingga air menjadi bersih dan tidak berbau. Koagulasi dalam penambahan koagulan aluminium sulfat akan menghasilkan reaksi kimia di mana muatan negatif yang saling tolak-menolak di sekitar partikel terlarut berukuran koloid akan ternetralisasi oleh ion positif dari koagulan yang akhirnya partikel koloid akan saling menarik dan menggumpal membentuk Flock.
Itu tadi tambahan sedikit tentang materi koagulasi. Kita sudah membahas tentang materi koagulasi dan flokulasi. Itu saja materi yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.